You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Francesco Bagnaia sudah dapat peringatan dari Ducati, penyelesaian masalah motornya tidak bisa cepat. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, masih terus mengalami masalah dengan motornya hingga seri balap ke-7 MotoGP 2025. Bagnaia telah diperingatkan bahwa tidak ada perbaikan cepat untuk kesulitannya dengan Ducati 2025. Disebut sebagai motor terbaik di MotoGP, evolusi terbaru dari Ducati yang menguasai segalanya ini muncul dengan masalahnya sendiri musim ini. Pertama, Ducati memilih untuk tidak menggunakan mesin baru yang tidak disukai Bagnaia dan Marc Marquez, sebelum pembalap Italia itu berjuang dengan feel di bagian depan. Pada MotoGP Inggris akhir pekan lalu, masalah itu juga menimpa Marquez untuk pertama kalinya. Bagnaia berbicara setelah sprint race di sirkuit Silverstone, Inggris tentang pertemuan Ducati. Kami berbicara tentang performa kami. Dalam pertemuan dengan Marc, kami mengatakan hal yang kurang lebih sama tentang motor kami, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari Crash. Di track ini, Alex Marquez membuat perbedaan dengan EP24. Ia melakukan apa yang saya lakukan musim lalu. Musim ini saya tidak bisa melakukannya. Jadi kami hanya mencoba memecahkan masalah kami. Selama sprint race, ban belakang saya benar-benar habis. Itu sulit. Saya disalip oleh Johann Zarco seperti saat saya di Moto2. Itu memalukan. Ketika kami mengerti, kami akan menyelesaikannya. Saya mencoba memberikan yang terbaik, untuk menemukan solusi yang berbeda agar kompetitif, tetapi itu tidak cukup. Para teknisi mencoba memecahkan masalah kami karena semua orang akan gagal jika kami tidak berjuang untuk posisi teratas. Waktu, analisis, kekuatan otak, dibutuhkan untuk membantu Bagnaia menyelesaikan masalahnya. Namun, Bagnaia telah diperingatkan bahwa solusi yang diinginkannya tidak akan datang dalam semalam. Perbaikannya tidak jauh hanya satu pitbox lagi, EP24, kata pengamat MotoGP, Michael Laverty dari Tente Sports. Tetapi, ia tidak bisa pergi dan mencubitnya. Ia menginginkannya kembali jika Anda mendengarkannya berbicara. Itu membuat frustrasi bagi mantan juara dunia itu, dia merasa seperti sasaran empuk. Mereka, Ducati, harus sedikit merekayasa ulang paket itu untuk mendapatkan kembali keunggulan dalam hal feel. Tapi itu tidak ada. Itu bukan perbaikan yang mudah. Marc membuat perbedaan di setiap lintasan hingga kami tiba di Silverstone. Alex jelas merupakan pembalap terbaik di antara paket terbaik di grid di Silverstone. Pecco disalip, dia tidak bisa berakselerasi. Zarco menyalipnya saat keluar dari Chopse yang merupakan masalah torsi. Output dari mesinnya berkurang karena roda belakang berputar. Untuk memperbaiki semua komponen kecil ini butuh waktu, butuh banyak analisis, kekuatan otak, dan komputer AI di Ducati. Bagnaia baru-baru ini menegaskan bahwa dia tidak bisa melakukan keajaiban saat dia memohon bantuan Ducati. Hal yang mengkhawatirkan bagi Ducati, Marquez berjuang melawan masalah feel dengan motornya di Silverstone yang sebelumnya tidak terlihat jelas. Marquez kini unggul 24 poin di puncak klasemen MotoGP dari saudaranya, Alex Marquez, yang mengendarai Ducati milik Gresini EP 2024. Bagnaia kini terpaut 72 poin dari pemuncak klasemen. Sementara itu, MotoGP Aragon, dominasi Marc Marquez atau kejutan ala Silverstone? Ducati berusaha kembali ke jalur kemenangan di Aragon setelah kekalahan langka di MotoGP pada 2 Grand Prix terakhir. Setelah 5 pemenang Grand Prix berbeda dalam 5 balapan terakhir, MotoGP kini menuju ke Aragon, di mana Marc Marquez mendominasi musim lalu. Ducati tiba dengan menghadapi ancaman langka berupa 3 kekalahan MotoGP berturut-turut, sesuatu yang belum pernah mereka alami sejak awal 2021. Setelah mengamankan rekor 22 kemenangan berturut-turut dari Jerez 2024 hingga 2025, rekor Ducati akhirnya berakhir dengan kemenangan basah Johann Zarco untuk Honda di Le Mans. Mereka kemudian dengan cepat dikalahkan di lintasan kering oleh Aprilia milik Marco Bezzecchi dan Zarco lagi di Silverstone,
di mana Marquez mengklaim posisi ketiga yang susah payah setelah mengalami kecelakaan pada start awal. Jika Fabio Quartararo dari Yamaha tidak mengalami kegagalan Rijeka saat memimpin di Silverstone, Ducati mungkin tidak akan naik podium, skenario yang terakhir terjadi di Sachsenring 2021. Tahun itu dimulai dengan 3 kemenangan Yamaha berturut-turut dari Maverick Vinales dan Quartararo, menandai 3 kekalahan beruntun terakhir Ducati. Kebangkitan Ducati sangat diharapkan akhir pekan ini, dipimpin oleh pemimpin kejuaraan Marc Marquez, yang tidak terkalahkan di kandang sendiri di Aragon musim lalu bersama Gresini. Pembawa acara podcast Crash.net, Jordan Morelan, yakin Aragon dibuat khusus untuk Marquez. Kita sudah membicarakannya tentang kota. Kita sudah membicarakannya tentang Jerez. Namun, Aragon adalah sirkuit Marc Marquez bagi saya. Selain Sachsenring, ia melakukan hal-hal yang sama sekali berbeda dari pembalap lain. Mengingat penampilan Marquez yang tak tertandingi pada tahun 2024, Morelan menambahkan, tahun lalu ia mendominasi setiap sesi latihan. Lintasan yang kotor jelas membantunya, ia mendapatkan sudut kemiringan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembalap lain. Pecco Bagnaia tidak dapat memahami bagaimana ia melakukannya. Akan tetapi, di samping kecepatan Marquez yang membara di tahun 2025, ada pula kesalahan-kesalahan baru yang dibuatnya. YP25 memang sulit dikendarai, tetapi ini seharusnya menjadi 37 poin untuk Marc, jika ia tetap mengendarai motornya, lanjut Morelan. Namun ia diselamatkan oleh bendera merah di Silverstone, dan ada sedikit kecenderungan dengan hilangnya konsentrasi di kota dan Jerez juga. Editor MotoGP Crash.net PT McLaren juga menyoroti kerentanan Marquez pada hari Minggu. Ini mengejutkan, setelah awal tahun yang nyaris sempurna, ketika Anda mundur selangkah dan melihat statistik, kini terjadi 3 kecelakaan dalam 7 Grand Prix, sesuatu yang membuat Pecco mendapat banyak kritik di masa lalu. McLaren juga meyakini trek di Aragon diyakini bisa menjadi kunci. Jika lintasannya kotor dan licin lagi, sulit membayangkan ada yang bisa mendekati Marc. Di sisi lain, jika kondisinya lebih normal, dengan cengkeraman rendah, mungkinkah akan lebih seperti Silverstone? Apakah Silverstone merupakan salah satu balapan kering tahun ini di mana segalanya bergantung pada tangan para rival Ducati, seperti Maverick Vinales yang menang untuk Aprilia di kota pada tahun 2024. Dan kemudian Ducati kembali beraktivitas seperti biasa setelahnya? Atau apakah kita akan melihat lebih banyak balapan seperti itu, di mana Ducati hampir menemukan diri mereka, di antara ban lunak dan sedang sementara para pembalap tercepat di Yamaha, Honda, Aprilia dan KTM dapat membuat karet bekerja lebih baik? Bagaimanapun, Pecco pernah menang di Aragon di masa lalu, Alex Marquez juga pernah naik podium. Bagnaia berharap masalah di bagian depan tubuhnya bisa diatasi, sementara Alex harus tampil kuat di tikungan yang mengalir lagi di IP24 dan diperkirakan akan memenangkan IP Inggris hingga jatuh di tikungan pertama mengguncang segalanya. Ketika Bagnaia dan Alex berebut posisi ketiga tahun lalu, hal itu membuat Acosta dan KTM naik podium Aragon. RC16 seharusnya menyukai lintasan lurus belakang yang panjang di Aragon, dengan Maverick Vinales dari Tech 3 berusaha melupakan Silverstone dan kembali ke posisi 5 besar. Morelan berkata, saya pikir kita bisa melihat banyak pabrikan di depan. Saya hanya khawatir dengan Yamaha, karena mereka pernah kesulitan di Aragon. Namun, bagaimana dengan Zarco yang melanjutkan keajaibannya di Honda dan bertarung untuk yang terbaik dari yang lain? Zarco benar-benar melaju dalam kecepatan kering di Silverstone. Kekhawatiran saya adalah lintasan lurus belakang yang panjang untuk Honda, yang tidak seperti Silverstone, dimulai dengan tikungan yang sangat lambat, kata McLaren. Namun di sisi lain, saya pikir Aragon adalah lintasan yang cukup seimbang dalam hal layout, sehingga banyak motor dapat melaju cepat di berbagai bagian. Ini tentang seberapa baik Anda menyatukan semuanya. Honda tidak terdengar terlalu optimis sebelum Silverstone, tetapi ternyata berjalan dengan baik, terutama bagi Zarco, yang mampu menghadapi obrolan lebih dari Joan Mir dan Luca Marini. Lalu ada Aprilia, yang akan bersemangat setelah kemenangan pertama Bezzecchi di RSGP. Morelan, Marc mungkin mendominasi hari Sabtu hingga Silverstone, tetapi kami memiliki 5 pemenang berbeda dalam 5 YP terakhir. Mari kita lihat apakah ada 6 pemenang akhir pekan ini.